Oke, bayangin skenario ini. Kalian lagi asik riding motor listrik di tengah jalan raya yang padat. Dan tiba-tiba, mati total. Nggak ada peringatan, nggak ada aba-aba. Cuma, mati. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas fenomena menakutkan yang sering disebut Sudden Loss of Propulsion atau SLOP. Kita bakal cari tahu apa sih alasan ilmiah di balik motor listrik yang tiba-tiba mati mendadak ini, plus kita juga bakal lihat beberapa contoh kejadian nyata yang cukup bikin shock dari luar negeri. Yang bikin fenomena ini unik tuh gini. Kalau kalian bawa motor bensin konvensional, mesinnya kan ngasih kode ya kalau ada masalah. Mungkin merebat dulu, atau tenaganya ngempos pelan-pelan sebelum akhirnya benar-benar mogok. Tapi kalau kendaraan listrik, kegagalannya itu sifatnya murni linear. Maksudnya, 1 milidetik motor kalian nyala sempurna, di milidetik berikutnya langsung mati total, nggak ada transisi sama sekali. Dan jelas, ini bukan cuma soal kenyamanan ya, ini benar-benar ancaman keselamatan yang serius banget di jalan. Nah, sekarang kita masuk ke tersangka utamanya nih, ilusi persentase baterai. Pernah nggak sih layar dashboard kalian dengan PD-nya nampilin angka, katakanlah, sisa baterai 21%. Pasti ngerasa aman dong. Tapi tiba-tiba angkanya nyungsep jadi 3%, atau bahkan 0, dan motor langsung mati detik itu juga. Terus, kok bisa sih sistemnya seolah-olah ngebohongin kita gitu? Ternyata penjelasannya kayak gini. Beda sama tangki bensin yang isinya bisa dicek langsung secara fisik, sistem manajemen baterai atau BMS itu nggak bisa ngelakuin hal yang sama ke baterai lithium-ion. Mereka cuma bisa nebak-nebak pakai metode yang namanya penghitungan Coulomb. Jadi intinya sistem ini tuh terus-terusan ngitung arus listrik yang masuk dan keluar. Masalahnya sensor arus ini punya ketidakakuratan bawaan. Makin lama dipakai, error kecil ini makin numpuk, bikin apa yang namanya SOC drift atau pergeseran status daya. Kasusnya persis banget kayak smartphone kalian yang kadang tiba-tiba mati, padahal indikatornya masih sisa 10%. Pernah kan ngalamin yang kayak gitu? Jadi, poin pentingnya di sini, si BMS ini mungkin pede banget ngira sisa daya masih 21%. Padahal sel kimia di dalam baterainya udah teriak-teriak minta ampun karena udah nyentuh batas absolut. Begitu sistem akhirnya sadar kalau realitas fisik baterainya udah mau rusak parah, softwarenya langsung lakuin koreksi matematika yang super brutal. Angka di layar kalian langsung dibikin anjlok jadi 0% seketika. Dan demi nyelamatin hardware baterai biar nggak rusak permanen, dayanya langsung diputus detik itu juga. Seram kan? Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu the voltage sag trap, alias jebakan penurunan tegangan. Tapi gimana kalau baterai kalian sebenarnya emang masih penuh, tapi motornya tetap mati tiba-tiba? Coba bayangin kalian lagi ngegas pol di tanjakan curam. Motor bakal narik arus listrik yang gede banget kan? Nah, tarikan masif ini bikin tegangan baterai tiba-tiba anjlok drastis. Kalau tegangan yang lagi anjlok ini kebetulan nyentuh batas bawah keamanan, sistem kelistrikan bakal ketipu. Dia bakal ngira baterainya udah kosong melompong dan langsung mutus daya saat itu juga. Padahal aslinya sisa daya baterai masih tumpah-tumpah. Dari semua hal teknis tadi, muncul satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding. Selama ini kan sistem selalu berusaha mutus daya buat nyegah kerusakan komponen atau biar baterainya nggak terbakar. Tapi apa jadinya kalau software yang sengaja dirancang buat ngelindungin perangkat keras, ujung-ujungnya malah membahayain nyawa pengendaranya sendiri di jalan raya? Dan itu bawa kita ke pembahasan berikutnya. Tragedi di dunia nyata yang terjadi di berbagai negara. Biar makin kebayang seberapa bahayanya masalah ini, kita lihat beberapa contoh kejadian nyatanya. Di India, ada kerentanan sistemik yang parah banget karena cacat software. Pengguna motor Ola elektrik sering laporin baterai yang tiba-tiba nyungsep dari 21% ke 3%. Pemilik bajak cetak dapat pesan error di rated battery dan motornya langsung mati total. Terus yang paling tragis tuh kasus Veda V1. Cuma karena satu sensor ngedeteksi hal aneh, sistemnya langsung maksa motor masuk ke safe mode dan mutus daya persis di tengah jalan raya yang lagi macet-macetnya. Gara-gara proteksi yang kelewat kaku ini, pengendaranya sampai ditabrak bus dari belakang. Mesinnya sih selamat, tapi nyawa pengendaranya hampir melayang. Saking berbahayanya cacat desain ini, Komisi Konsumen di Thane, India, sampai ngeluarin putusan tegas banget buat Ola elektrik. Mereka secara resmi masukin masalah mati mendadak ini sebagai cacat produk yang berbahaya dan maksa perusahaannya buat ngembaliin dana penuh alias refund, sekaligus ngasih kompensasi buat tekanan psikologis yang dialami korban. Jadi ini beneran masalah serius di mata hukum. Nah, sekarang kita terbang ke Amerika Serikat. Di sana masalahnya bukan cuma software, tapi merambat ke kegagalan mekanis. Bayangin aja, Segway sampai harus nge-recall 220.000 unit skuter karena tiang kemudinya gampang patah tiba-tiba.
Tapi yang jauh lebih ngeri itu kegagalan di sistem rem regeneratif atau KERS. Jadi gini, waktu ngerem, motor kan berubah jadi generator buat ngisi baterai ya. Tapi kalau baterainya udah penuh dan kalian lagi jalan menurun, tegangan baliknya bisa bikin komponen internalnya kebakar, memicu korsleting, dan akhirnya mengunci roda depan kalian di kecepatan tinggi. Seketika itu juga tanpa ada peringatan apa-apa. Dampak dari kelalaian teknis kayak gini luar biasa mahal. Dalam satu kasus hukum di Amerika, ada seorang pengendara bernama Ian T. Izek yang sampai menderita cedera otak traumatis. Gara-gara apa? Yaitu tadi, skuter listriknya ngalamin penguncian roda mendadak akibat sistem elektromekanis yang brutal, bikin pengendaranya langsung terlempar ke aspal. Ini bukti nyata banget kalau error di sistem itu nggak cuma sekedar bikin kalian telat ngantor, tapi bisa benar-benar mengancam nyawa. Lalu gimana solusinya? Kita masuk ke bagian standar baru penyelamat nyawa. Melihat rentetan kekacauan tadi, pabrikan kendaraan listrik emang udah saatnya ninggalin strategi hard cut off yang primitif dan super bahaya itu. Jangan lagi main putus daya secara instan. Solusinya, mereka harus mulai pakai yang namanya limp home mode atau mode penurunan daya bertahap. Iya sih, baterainya mungkin lagi kritis, tapi sistem kan harusnya cukup pintar buat ngurangin tenaga pelan-pelan aja. Batasin aja kecepatannya maksimal 20-30 km per jam, jadi si pengendara punya waktu yang krusial banget buat menepi dengan aman. Nggak main langsung mati di tengah jalan gitu aja. Selain itu, pabrikan juga harus berhenti pelit soal anggaran keselamatan dan mulai nerapin standar internasional ISO 26262. Inti dari standar ini tuh sederhana, mendesain yang namanya safe failure mode atau mode gagal yang aman. Jadi kendaraannya harus pakai prosesor ganda dan sistem kelistrikan yang saling nge-backup. Kalaupun sampai ada satu komponen yang kebakar atau putus, sistem ini bakal mastiin rodanya nggak akan terkunci. Roda bakal dibiarin berputar bebas kayak sepeda biasa. Jadi kalian masih punya kendali penuh buat jaga keseimbangan dan ngerem manual secara mekanis. Revolusi motor listrik ini emang keren banget, kita semua setuju lah ya. Tapi kita juga nggak boleh mau cuma dijadiin kelinci percobaan di jalanan. Nah, setelah sesi bedah materi dan dengerin fakta-fakta mengerikan dari luar negeri tadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kalian pikirin. Besok, pas kalian lagi ngegas kendaraan listrik kesayangan kalian, coba cari tahu. Apakah motor kalian diprogram buat ngelindungin mesinnya pakai pemutusan daya yang brutal? Atau dia udah diprogram buat ngelindungin nyawa kalian pakai limp home mode yang aman? Pastikan kalian tahu jawabannya ya.